Pendidikan adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh satu generasi ke generasi berikutnya, baik melalui pengajaran ataupun latihan yang berlangsung secara terus-menerus. Menurut WJS Purmadarmawinta menjelaskan secara linguistik sebagai kata benda, pendidikan adalah perubahan sikap dan tingkah laku sekelompok orang untuk mendewasakan manusia melalui upaya pengajaran dan latihan. Menurut Sapria, pendidikan global merupakan upaya untuk menanamkan pandangan siswa dengan memfokuskan bahwa terdapat saling keterkaitan antar budaya, umat, dan kondisi planet bumi. Tujuan pendidikan pada umumnya sama, yaitu untuk mendorong siswa berpikir kritis. Namun, pada pendidikan global, fokus substansinya berasal dari hal-hal yang bercirikan pluralisme, interdependensi, dan perubahan. Pendidikan global merupakan suatu cara ataupun jalan untuk menyampaikan kepada peserta didik bahwa di dunia ini memiliki banyak perbedaan yang saling keterkaitan satu sama lain. Dari beberapa ulasan tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa pendidikan global adalah jalan yang dapat ditempuh untuk menanamkan pandangan kepada para siswa tentang dunia bahwa di dunia ini terdapat banyak sekali perbedaan yang tidak dapat dipisahkan satu dengan yang lainnya. B. Tujuan pendidikan global. Tujuan pendidikan global adalah mengembangkan pengetahuan, keterampilan, sikap yang diperlukan untuk hidup secara efektif dalam dunia yang sumber daya alamnya semakin menipis dan ditandai oleh keberagaman etnis, budaya yang saling berkaitan. Pendidikan global juga bertujuan untuk membantu peserta dan calon pendidik menghadapi era globalisasi yang semakin meluas di dunia. Pendidikan global dapat mendorong peserta didik berpikir kritis, juga dapat berpikir lebih maju terhadap era globalisasi yang semakin menjamur di dunia dan tidak dapat dihindari lagi karena era globalisasi yang semakin berkembang setiap waktu. Pendidikan global sangat penting, apalagi bagi seorang calon pendidik bagi generasi yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nisa Nur Fadilah. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan materi yang sebelumnya telah disampaikan oleh Teh Lismayanti. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang kajian-kajian pendidikan global. Di dalam kajian ini mempelajari tentang nilai manusia. Yang dimaksud dengan nilai manusia di sini itu yaitu nilai-nilai yang dianut oleh banyak orang, biasanya menggambarkan bagaimana sikap, keyakinan, dan perilakunya yang bersumber dari pengalamannya. Nah, di dalam kajian-kajian pendidikan global ini dibagi menjadi beberapa kajian. Di antaranya yang pertama itu kajian sistem global, yang kedua kajian masalah dan isu global, dan yang ketiga kajian sejarah hubungan antara bangsa dan saling ketergantungan. Kita bahas satu persatu. Yang pertama itu ada kajian sistem global. Nah, di dalam kajian sistem global ini kita itu kan berada di dalam lingkungan sistem interaksi global, maka kita merasakan ketergantungan global yang tentunya memiliki karakteristik, komponen, peluang, dan pengaruhnya. Di dalam sistem global ini, pendidikan ketergantungan dengan berbagai bidang, di antaranya yang pertama dalam bidang ekonomi. Secara tidak sadar, perilaku ekonomi yang kita lakukan sehari-hari sudah cukup menjadi contoh adanya yaitu saling ketergantungan. Yang kedua, di bidang politik global. Pada bidang ini menunjukkan bahwa adanya ketergantungan dalam bidang politik. Contohnya pada pemilu. Nah, dalam pemilu ini kan pemerintah itu ketergantungan dengan masyarakat. Dengan adanya itu, kemungkinan perubahan struktur kekuasaan mendapat perhatian yang intensif. Yang ketiga itu di bidang ekologi.
Di dalam bidang ini diibaratkan dengan bumi yang mempunyai lapisan hidup yang tipis mengelilingi bumi, sangat mudah dipengaruhi dan terancam oleh aktivitas hidup manusia. Dalam semua spesies yang ada di bumi ini, hanya manusialah yang berperan penting dan paling kritis dalam sistem ekologi, karena manusia memiliki kemampuan untuk mengelola, mengurus, maupun merusak. Jika kita kaitkan antara ekologi dan pendidikan global itu akan membantu siswa merasa bahwa dirinya bagian dari bumi dan mampu melestarikannya. Yang keempat itu ada bidang teknologi. Di dalam bidang ini memberikan kesempatan bagi para siswa untuk melakukan eksplorasi teknologi. Maksud eksplorasi teknologi di sini itu melakukan transformasi pada masyarakat dan budaya yang ada di dunia ini, dengan tujuan untuk mengembangkan keterampilan agar dapat menaklukkan dunia. Nah, kajian yang kedua itu ada kajian masalah dan isu global. Di dalam kajian masalah dan isu global ini memiliki beberapa ciri yang perlu kita ketahui. Yang pertama itu ada ruang lingkup bersifat transnasional. Yang kedua, diselesaikan melalui tindakan multiseluler. Nah, setelah ciri ke-1 dan kedua ini muncul, maka muncullah konflik dan masalah global. Yang ketiga itu sifatnya terus-menerus. Sifatnya terus-menerus ini maksudnya itu masalah global akan berkembang menjadi masalah dan isu yang berkelanjutan. Dan yang terakhir itu ada isu dan masalah ini terkait dengan hal yang lain. Kajian yang terakhir atau yang ketiga itu ada kajian sejarah hubungan antar bangsa dan saling ketergantungan. Di dalam kajian ini bertujuan untuk kepentingan pengajaran di persekolahan semua. Setelah ciri ke-1 dan kedua ini muncul, maka muncullah konflik dan masalah global. Yang ketiga itu sifatnya terus-menerus. Sifatnya terus-menerus ini maksudnya itu masalah global akan berkembang menjadi masalah dan isu yang berkelanjutan. Dan yang terakhir itu ada isu dan masalah ini terkait dengan hal yang lain. Kajian yang terakhir atau yang ketiga itu ada kajian sejarah hubungan antar bangsa dan saling ketergantungan. Di dalam kajian ini bertujuan untuk kepentingan pengajaran di persekolahan semua bagian yang dapat diintegrasikan dalam mata kuliah IPS, sehingga tuntunan untuk proses belajar mengajar akan betul-betul bersifat global. Tuntunan kurikulum maupun kondisi di masa depan akan tercapai sesuai harapan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya An Lestari. Berdasarkan pemaparan materi dari rekan saya sebelumnya mengenai pendidikan global, sampailah kita pada tahap kesimpulan. Kesimpulan dari materi pendidikan global ini merupakan sebuah metode yang sangat penting bagi seseorang calon pendidik, karena dengan pendidikan dapat menanamkan rasa kesadaran terhadap peserta didik bahwasannya dunia ini memiliki banyak sekali perbedaan-perbedaan yang saling ketergantungan dengan erat antara satu sama lain. Baik, sekian video pembelajaran dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.